Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca suratul Fatihah untuk keselamatan bangsa Indonesia ini, dan semoga virus COVID-19 ini segera diangkat dari bumi kita Indonesia, dan kita semua beserta seluruh keturunan kita diselamatkan dari segala bentuk fitnah dan mara bahaya. Kita semua diberikan kehidupan yang istiqamah, halawatul ibadah, manisnya iman dan takwa serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang membantu dakwah Nabi Muhammad SAW ini, khususnya Masjid Raya Bintaro Sektor 9, dan juga setiap pengurusnya, setiap guru-gurunya, setiap murid-muridnya, setiap remajanya, siapapun yang berpartisipasi di dalam dakwah ini, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah ala hadhihi wa ala kulli natin salihah ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi sadatina ali abi ala syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahhab, mufti Mesir 2 periode lampau, dan beliau ini mursyid thariqah Syadziliyah Siddiqiyah yang bersambung nasab tarikat beliau kepada As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Kita sampai ke dalam definisi dari ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wa tauhid istilahan. Tauhid dalam istilah huwal fannul mudawwan, ia adalah ilmu yang tertulis, yang terstruktur. Artinya mudawwan itu madrosi, bisa dipelajari dari nol sampai puncak. Ada kitab-kitabnya yang diajarkan, ada guru-gurunya yang mengajarkan. Itu artinya mudawwan. Makanya ada yang dikenal dengan asrut tadwin, atau bab ilmu itu dibukukan, zaman di mana ilmu itu akhirnya memiliki bab. Makanya ada hadis yang dihukumi palsu oleh para ulama, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa belajar satu bab ilmu, ya, seolah-olah dia sudah membebaskan 1000 budak. Nah, dari mana taunya hadis itu palsu? Kita nggak usah ngomongin masalah sanadnya, dari matannya aja udah ketahuan. Dari teks hadisnya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada lafaz babun yang artinya itu bab ilmu. Jadi udah ketahuan ini hadis palsu. Ya. Nah, kalau ada istilah bab kemudian daftar isi, itu datangnya setelahnya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah periode sahabat, masa tabi'in, barulah mulai ada yang namanya asrut tadwin tersebut. Nah, ini bid'ah. Tapi bid'ah yang bagus. Kadang-kadang orang gampang sekali membid'ahkan. Bahkan Imam Nawawi mengategorikan penulisan ilmu itu sebagai bid'ah wajibah. Bid'ah tapi dihukumi wajib dilakukan. Bid'ah itu apa, Bib? Ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq.
segala sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Lalu konsep bid'ah yang benar itu seperti apa? Ini kan seringkali jadi perdebatan. Hadisnya apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadisnya sahih, tapi terkadang memahaminya yang tidak sahih. Kita lihat. Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kita fokusnya kepada lafaz kullu ini. Kalau kita lihat, kebanyakan penerjemah akan menulis seluruh atau setiap. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap atau seluruh yang sesat pasti masuk neraka. Berarti kita maulidan kemarin tuh masuk neraka ya tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini cara berpikirnya aneh nih. Ya, nanti kita habis sholat isya kan zikir jamaah. Nah, habis itu masuk neraka kita. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan, ayo kita fokus ke dalam lafaz kullu ini. Kita mau seret pemahaman kullu ini, kita lihat ke dalam bahasa Arab. Kita lihat pemahaman lafaz kullu ini ke dalam bahasa ajam atau bahasa selain Arab. Kita lihat pemahaman lafaz kullu ini dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah. Apa betul arti lafaz kullu ini hanya seluruh atau setiap? Al-Imam Fairuz Abadi di dalam Al-Qamus Al-Muhit, beliau mengatakan begini, maudhi'u kullin al-ihatatu bi jami'il ajza. Yang dinamakan kullu itu memang secara umum untuk mendefinisikan seluruh tanpa terkecuali. Wa qad jaa bi ma'na ba'din, tapi terkadang lafaz kullu ini bisa diartikan sebagian. Nah. Contoh, kita mengatakan di dalam bahasa ajam, bahasa asing, setiap orang tahu Masjid Raya Bintaro sektor 9. Itu maknanya kira-kira setiap orang seluruh tanpa terkecuali atau cuma sebagian saja? Sebagian. Setiap orang makan nasi, ya. Kita sering bilang gitu kan? Setiap orang makan kira-kira seluruh atau sebagian? Sebagian. Al-Imam Murtada Az-Zabidi mengatakan, qala Ibnu Athir, al-kullu qad yutlaku al-ba'd, qad yutlaku lil ba'd. Jadi lafaz kullu itu terkadang digunakan untuk mendefinisikan ba'd atau sebagian. Wa ilaihi humila qaulu Utsman radhiyallahu taala anhu hina su'il. Begitulah kita memahami perkataan Sayyiduna Utsman bin Affan ketika ditanya, Abi amrika hadza ya Utsman, apakah ini perintahmu ya Utsman? Maka Sayyidina Utsman menjawab, kullu dzalika bi amri. Kullu dzalika bi amri. Setiap dari itu adalah perintahku, wa ba'duha bi ghairi amri. Akan tetapi sebagiannya bukan dari perintahku. Maka lafaz kullu yang di sini artinya seluruh atau sebagian? Sebagian. Ini ahli bahasa Arab, Imam Ibnul Athir, Fairuz Abadi mengatakan bahwasanya lafaz kullu ini bisa diartikan seluruh atau sebagian. Oh, berarti ada kemungkinan dan posibilitas hadis kullu bid'atin dhalalah ini diterjemahkan sebagian. Bagaimana cara kita memahaminya? Oh, ternyata ada hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Kalau ada orang membuat sunnah yang baru
yang baik, sunnah hasanah, maka dia berhak mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi pahala orang-orang tersebut. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'. Kalau ada orang membuat sunnah yang baru yang buruk, nah, jadi arti sunnah itu nggak mesti seluruhnya baik, Pak. Jadi kalau dikatakan kembali kepada sunnah, ya bisa jadi sunnah sayyi'ah itu, sunnah yang buruk itu bisa jadi. Dan arti bid'ah secara bahasa itu tidak semestinya jelek. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab di dalam hadis Bukhari-nya mengatakan begini, wa ni'matil bid'atu hadhih, senikmat-nikmatnya bid'ah adalah sholat taraweh. Nah sekarang kan ini bertentangan, katanya sesuatu yang baru ini sesat. Nah ternyata para ulama ketika berusaha mengkompromikan hadis ini, contohnya Al-Muhaddis Imam Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan kullu di sini ditaksis karena dia umum, dikhususkan dengan hadis ini, maknanya adalah sebagian besar yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah yang seperti itu adalah sesat. Itu maknanya. Tapi terkadang masih ada yang kurang percaya terhadap hal tersebut. Maka coba kita lihat bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah mendefinisikan kullu. Kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 23. Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan wa utiyat min kulli syai'in. Inni ra'aitum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in. An-Naml ayat 23. Aku melihat ada seorang perempuan yang menjadi raja bagi mereka, dan dia, perempuan tersebut, diberikan kulli syai', segala sesuatu. Kira-kira Ratu Bilqis itu diberikan segala sesuatu atau cuma sebagiannya saja? Sebagian. Berarti di dalam surat An-Naml 23 ayat Al-Quran, kullu di sini maknanya adalah sebagian. Lalu kenapa Anda selalu bersikukuh mengartikan ini semua tanpa terkecuali? Masih kurang ayatnya, Bib. Kita lihat Al-Kahfi 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu-perahu yang aku lobangi itu adalah milik nelayan miskin yang bekerja di laut, maka aku ingin melobanginya karena di depan sana nanti ada raja yang merampas semua kapal dengan paksa. Pertanyaannya gampang, yang dirampas semua kapal apa cuma kapal yang bagus? Berarti kullu di sini maknanya sebagian. Masih kurang, masih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan lafaz kullu. Contoh Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Ada lafaz kullu. Tapi ternyata ketika kita baca Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan kami ciptakan jin itu dari api yang menyala. Berarti kullu di sini ketika dikatakan seluruh yang hidup diciptakan dari air, sebagian atau seluruh? Sebagian. Kenapa masih ngotot di sini harus seluruh? Apalagi sudah ada taksisnya di sini. Masih kurang. Al-Ahqaf 25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin tofan tersebut menghancurkan segala sesuatu sehingga tidak kelihatan lagi mereka kecuali tempat tinggalnya saja.
Nah, kira-kira yang dihancurkan angin topan itu kulla syai'in, maknanya seluruh atau sebagian? Sebagian. Terus kenapa masih bersikeras? Ini nggak bisa diartikan sebagian. Ya. Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'. Ketika mereka itu kami bukakan pintu-pintu, seluruh pintu-pintu kenikmatan, mereka lupa terhadap apa yang menjadi peringatan. Ini cerita tentang orang yang kafir. Kira-kira ketika dibukakan seluruh pintu, kulla abwaba kulli syai', maknanya seluruh pintu atau sebagian? Sebagian. Jadi ada potensi dong. Berarti kullu di sini diartikan bagian. Oke. Ini kan ayat, Bib. Sunnahnya mana? Oke. Sekarang kita buka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam An-Nasai. Kullu bni Adam ya'kuluhu turab. Ada kullu bni Adam, setiap anak Adam, ya'kuluhu turab. Setiap anak Adam akan habis jasadnya dimakan tanah. Illa ajbadza nabi, kecuali apa? Tulang ekor. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu mereka diciptakan dan nanti dari situ mereka akan disusun ulang. Wah, berarti semua anak Adam ini jasadnya hancur. Kita lihat ternyata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai, Nabi mengatakan begini, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Isra dan Mi'raj, hadis sahih Muslim. Nabi Muhammad SAW melewati kuburannya siapa? Nabi Musa. Ra'aitu Musa yusolli fi qabrihi. Aku melihat Musa sholat di dalam kuburnya. Kira-kira yang dimakan itu seluruh anak Adam mutlak semua atau cuma sebagian? Sebagian. Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki ketika dimakamkan di Jannatul Ma'la, 1 tahun sempat berusaha untuk dibongkar karena memang harus gantian makam tersebut dengan yang lain. Ternyata jasadnya masih utuh. Bahkan Sayyidil Habib Ali Al-Jifri itu ketika ikut menguburkan jasadnya Abu Yazid menangis. Kenapa? Karena melihat Rasulullah SAW ada di situ. Tuh, kurang. Ya sudah, sekarang karena lagi Covid kita bahas obat. Inna hadhil habbatas sauda shifa'um min kulli da'. Sesungguhnya habbatus sauda itu shifa'um min kulli da', adalah faskulu lagi. Habbas sauda itu obat bagi kulli da', seluruh penyakit. Kira-kira yang dimaksud seluruh penyakit ini semuanya atau cuma sebagian? Sebagian. Kalau gitu rumah sakit kita tutup aja, pada jualan habatus, pensiun jadi dokter, karena semuanya bisa diselesaikan dengan habatus sauda. Nggak usah pada pakai masker karena ada habatus. Jangan nanti nuduh nabinya salah. Ente yang nggak paham, nabi yang kena. Nabi nggak pernah bohong, kita yang nggak paham. Kullu ainin zaniyah, kullu ainin zaniyah, setiap mata berzina. Ini kalau kullu mau ditafsirkan seluruh tanpa terkecuali, bahaya. Berarti termasuk mata Nabi Muhammad. Barang siapa mengatakan mata Nabi berzina, ya sudah keluar dari Islam itu. Makanya ada sahabat Nabi namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia tanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujaati fa amarani ay umirtu an asrifa basari. Saya tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penglihatan yang nggak sengaja. Kalau saya nggak sengaja ngelihat, itu hukumnya seperti apa? Maka saya diperintahkan untuk memalingkan pandangan saya. Artinya apa? Berarti kullu di sini maknanya adalah
penglihatan yang tidak dipalingkan dari yang haram itu dianggap mata yang bersih. Nah, berarti seluruh apa sebagian? Seluruh apa sebagian? Shallu ala Muhammad. Terus jadi masalah. Dia akan tanya, kalau memang antum bib mengatakan, bukan ana nih ulama yang bilang, kullu bid'atin dolalah ini sebagian, maka yang bawahnya itu ente harus artikan juga sebagian bid'ah sesat, sebagian yang sesat masuk neraka, berarti ada sebagian yang sesat masuk ke dalam wah repot juga. Di dalam bahasa Arab ilmu balaghah ada yang namanya jinasutam, ada yang namanya jinasutam. Jinasutam ini ketika kita melihat ada dua kata yang sama digunakan dalam satu kalimat tapi maknanya beda. Saya kasih contoh pakai bahasa Indonesia ya, tolong dihapus DJ. Lihat ya, bisa terkena bisa, bisa terkena bisa. Hapus semuanya. Di sini ada dua lafaz bisa ya. Bisa yang pertama sama nggak artinya dengan yang kedua? Beda. Bisa yang pertama ini mungkin terkena, bisa yang kedua artinya racun. Indah nggak? Bisa terkena bisa. Kita dalam bahasa Indonesia ya dengarnya enak, bisa terkena bisa. Al-Quran dan Sunnah juga pakai. Buka Ar-Rum ayat 55. Wa yauma taqumus sa'atu as-sa'atu wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ada dua lafaz sa'ah di dalam satu ayat. Wa yauma taqumus sa'atu, pada hari kiamat itu datang. Sa'ah yang pertama artinya kiamat. Yuqsimul mujrimuna, orang yang berbuat dosa menyangka mereka tidak akan tinggal kecuali sa'ah, sebentar saja. Yang kedua artinya sebentar. Di dalam hadis Sahih Muslim, innamal ma'u minal ma', innamal ma'u minal ma', al-ma', sesungguhnya air itu dari air. Air yang pertama ini artinya sama nggak dengan yang kedua? Air galon berasal dari ledeng? Enggak gitu. Al-ma' yang pertama artinya adalah mandi wajib. Al-ma' yang kedua adalah air sperma. Artinya mandi wajib itu karena ada air sperma yang keluar. Dalam satu kata, dalam satu kalimat ada dua kata yang sama, lafaz yang sama. Itu namanya jinasutam. Berarti gimana kita terjemahnya? Kullu bid'atin dolalah, sebagian bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Gimana terjemahnya? Seluruh atau setiap yang sesat pasti masuk neraka. Ada maknahu. Ngerti ya? Nah, kalau udah sampai sini nanti ribut. Oh, ya udah kalau gitu kami terima deh. Kullu itu maknanya sebagian. Lalu mereka bikin konsep baru. Apa konsepnya? Bid'ah dibagi menjadi dua. Bid'ah dalam urusan agama atau ibadah, dan bid'ah dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Oke. Pertanyaannya sederhana. Anda kan tadi mengartikan kullu bid'atin dolalah, seluruh gitu kan. Kira-kira Rasul pernah nggak membagi bid'ah jadi urusan agama dan dunia? Nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti dia bikin? Ya udah. Dengan konsepnya tapi nggak apa-apa. Kita ikutin.
Dia mau perginya kemana? Hapus lagi DJ, tolong. Oke. Semuanya. Oke, baik. Coba perhatikan. Maka kita iakan, oke. Kalau ternyata kamu membagi konsepnya, meskipun itu melanggar prinsipmu sendiri, kamu sudah 2 kali melanggar prinsipmu. Tadi kamu katakan itu seluruh dan semua, sekarang kamu bikin sendiri. Sesuatu yang Nabi tidak pernah katakan. Dan ini urusan agama dan fatal. Fatal ini urusannya. Bukan sekedar bikin ibadah. Ini konsep, dan konsep ini bisa abadi sampai kapanpun. Oke. Maka kita kembalikan, kita tanya, sebenarnya yang kamu maksud bid'ah itu apa? Segala sesuatu, segala yang tidak dilakukan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita turunkan hadisnya. Ternyata banyak sahabat bikin ibadah yang Rasul nggak pernah ajarkan. Buka kitab Sahihul Bukhari. Ada sahabat yang diutus untuk menjadi sariyah. Sariyah itu apa? Tentara mata-mata tuh. Salah satunya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ketangkap ketika mau dibunuh keluar kota Makkah, maka dia menyenandungkan sebuah syair. Setelah menyenandungkan sebuah syair itu, sebelumnya dia mengatakan apa ketika akan dibunuh? Da'ni usolli raka'atain, biarkan saya sholat 2 rakaat. Maka di situ dikasih komentar oleh perawi hadisnya, sesungguhnya Khubayb adalah orang pertama yang membuat sholat sunnah sebelum dibunuh karena kesabarannya. Pernah dengar nggak sholat sunnah sebelum dibunuh? Ada Nabi ngajarkan gitu. Berarti sahabat ini ahli bid. Lagi sholat sunnah wudhu. Nabi SAW cerita, nih hadis panjang riwayat Imam Tirmidzi. Ketika ketemu sama Bilal, Nabi ngomong, sami'tu khosyatan alaika qabli fil jannah. Aku mendengar suara sendalmu di surga sebelum aku datang ke surga. Bimanil tahadhil mangzilah, dari mana kamu bisa mendapatkan makom ini? Yang Rasulullah, tidaklah aku mendengar azan melainkan aku berwudu, dan tidaklah aku berwudu melainkan aku sholat 2 rakaat. Nabi ajarkan enggak? Berarti ada namanya sholat sunnah wudu. Dibuat siapa? Sayyidina Bilal. Berarti Sayyidina Bilal menurut konsepnya orang ini ahli bid'ah. Oke. Ada sahabat Nabi di Masjid Kuba. Dia kalau ngimamin pasti baca kulhu dulu baru surat yang lain. Dalam ilmu qiraat itu tankis namanya. Tankis itu contohnya baca Al-Falaq baru baca kulhu. Kebalik urutannya. Memang nggak masalah gitu, tapi itu khilaful aula. Ini sahabat baca kulhu baru baca surat yang lain. Satu Kuba ngamuk, imma an taqra'a biha aw tada'aha wa taqra' bi suratin ukhra. Kamu cuma punya 2 pilihan, baca kulhu atau kamu tinggalkan kulhu baca surat yang lain. Ma'ana bitarik. Saya tidak akan meninggalkan kulhu. Masalahnya nih orang suaranya paling bagus, bacaannya paling bener. Datanglah Rasulullah. Rasul punya jadwal ziarah kapan ke Masjid Kuba? Ada yang tahu? Hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Jadi kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ini dalil kesunahan kita boleh menentukan hari yang baik untuk sebuah ritual agama. Ketika Rasul datang, para sahabat ngadu, ya Rasulullah fa'ala hakadha, ini kenapa kok bikin begini. Maka Nabi tanya, ini Nabi, kalau ada orang bikin satu hal yang baru, gak langsung divonis, ditanya.
Maka Nabi Muhammad SAW tanya, lima fa'alta dzalika? Apa jawabannya? Li anni uhibbul ikhlas, karena saya cinta qul huwallahu. Apa jawaban Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada qul huwallahu ahad memasukkan kamu ke dalam surga. Baca qul hu habis setiap rakaat. Berarti menurut definisi orang ini sahabat sudah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Berarti masuknya kemana? Ahli bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kita paparkan ini, mereka akan ganti lagi konsepnya. Mereka akan mengatakan, oh wajar, itu yang melakukan adalah sahabat. Ya, gitu kan? Tinggal kita turunkan hadis-hadis ketika sahabat bikin sebuah ibadah ditentang sama Nabi. Hadis Sahih Bukhari. Ada seorang sahabat namanya Abu Israil. Ketika Nabi lagi khotib, orang itu Abu Israil di tengah berdiri begini saja. Ditanya, itu siapa? Itu Abu Israil. Nadharo, dia bernazar, ayyakum wala yaqut. Dia bernazar berdiri tidak akan duduk. Wala yatakallam, dia tidak akan ngomong. Wala yastadhil, dia tidak akan berteduh. Wa yasum, dan puasa. Murhu liyaqut wa yastadhil wal yutimma shaumahu. Ditentang sama Nabi. Kalau soal dia duduk silahkan duduk, kalau soal dia itu mau berteduh silahkan berteduh, kalau soal puasa sempurnakan. Berarti tidak semua yang dilakukan sahabat itu di ACC. Kemudian ada sahabat yang mau puasa nggak buka, mau jomblo nggak nikah. Kalau zaman sekarang mau nikah jomblo terus tuh ya kan. Ada lagi sahabat yang sholat tapi nggak mau tidur. Marah nggak Rasul? Marah. Ini hadis yang kayak gini banyak di Bukhari. Imam Bukhari tertib itu di Kitabul Iman dijelaskan di situ. Kata Nabi SAW, ma balu qaumin yaf'aluna hakadha wa hakadha. Kenapa orang-orang itu kok melakukan ini dan itu? Sesungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya puasa, saya berbuka, saya sholat, saya tidur, saya juga menikahi wanita. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jangan salah baca. An-nikahu sunnati. Ini kalau nggak bisa dibaca an-nikahu santai katanya. Hati-hati. Ya. Terus berarti ada hal-hal yang dibikin sahabat kemudian ditentang oleh Rasulullah. Para sahabat itu sebagian mau tabatul. Tahu tabatul? Mau mengebiri dirinya, tahu kebiri? Coba yang perempuan tutup telinga dulu, saya mau jelaskan kebiri itu apa. Tahu Pak, kebiri Pak? Ada yang nggak tahu kan? Nah itu cari sendirilah ya. Cari sendiri. Ada yang mau mengebiri dirinya. Kata Rasulullah, innallaha abdalar rahbaniyah bil hanifiyati samhah. Allah itu sudah mengganti rohbaniyah, kerahiban, tidak mau nikah dan lain sebagainya, dengan agama yang lurus dan juga penuh dengan toleransi. Berarti ada yang dilakukan sahabat ditentang Rasulullah. Nah, kalau sudah begini konsepnya berubah lagi. Oh wajar, itu karena Rasulullah masih hidup. Berapa kali loncat itu tadi? Berapa kali loncat itu konsepnya dari tadi? Kita kejar terus sampai dapat. Oh ya udah, tinggal kita turunkan hadis-hadis saja. Sahabat bikin masalah dalam agama, dalam ibadah yang baru. Contoh, pengumpulan mushaf yang antum lihat sekarang itu tadinya nggak terkumpul karena ada perang Yamamah. Tahu perang Yamamah? Ya, bukan perang Yapapah. Ya, perang antara siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu lawan siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Sayyidina Umar, kenapa nggak kamu kumpulkan itu Al-Quran ke dalam satu mushaf? Sayyidina Abu Bakar marah.
lima tasna'u syai'an lam yasna'hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu bikin bid'ah? Innahu la bid'atun, itu bid'ah. Jawaban Sayyidina Umar santai aja, innahu la khair, itu baik. Sampai diulang-ulang 3 kali, akhirnya setujulah Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Mereka selalu berkilah dengan mengatakan, oh, Al-Quran itu belum dikumpulkan di zaman Rasul karena belum sempurna. Nggak ada urusan, ini ilatnya mansusah, ilatnya tekstual, sebab hukumnya itu tekstual. Ilat mansusah itu di atas yang mustambatoh, bukan cuma penafsiran, ini sudah tekstual. Alasan pengumpulan Al-Quran karena para hufaz meninggal saat berarti buat bid'ah. Ini berani membid'ahkan siapa aja nih? Sayyidina Khubayb, Sayyidina Bilal, kemudian sahabat yang baca kulhu, sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Zaid bin Sabit. Lagi Sayyidina Utsman bin Affan nambahin azan Jumat 4 kali. Ini baru 2 kali aja berantem. 4 kali ditambahin azan Jumat itu. Ini baru 2 kali ribut. Ahli bid'ah nggak? Ahli bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Sayyidina Umar bin Khattab pada saat Idul Adha naik ke atas Mina takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Coba, Allahu Akbar walillahil hamd, ini siapa yang ngajarin? Apakah Nabi mengajarkan sigot takbiran seperti itu? Enggak. Sayyidina Abdullah ibnu Umar setiap Idul Adha masuk ke pasar-pasar untuk takbiran. Jadi takbir keliling tarling itu sunahnya sahabat. Ada aja kita dibid'ahin mulu kerjanya. Tuh ya, jangan ditinggalin nih. Ini sunah-sunah yang sangat luar biasa. Biasanya mereka mengatakan, balik lagi ke sini, wajar karena itu sahabat. Muter-muter mulu. Nah, tinggal kita larikan kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh salafus soleh. Imam Ahmad bin Hambal yang sekarang dilakukan, kalau antum sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram 10 malam terakhir pasti Ramadan baca doa kunut, dan di doa kunutnya itu baca doa hatam Quran. Nabi pernah nggak baca doa hatam Quran? Doa hatam Quran itu siapa yang nyusun? Bikin bid'ah nggak itu? Lalu konsep bid'ah yang benar itu gimana, Bib? Konsep bid'ah yang benar selama dia itu merusak daripada syarat, merusak daripada sebab, merusak daripada rukun, merusak atau merubah daripada mawani. Contoh, syarat daripada sahnya sholat adalah berwudu. Dia bilang sholat itu nggak usah wudu, sah. Syaratnya menghadap kiblat bila tidak ada uzur. Tanpa ada uzur pun sah nggak ngadep kiblat. Ini namanya ahli bid'ah. Sebab kita sholat subuh apa? Terbitnya fajar sodik. Fajar ada 2, fajar bohong sama fajar jujur. Kalau fajar bohong itu, fajar kazib itu yang seperti ekor rubah ke atas, sinar ke atas, itu belum sholat subuh. Tapi kalau fajar sodik itu fajar yang bentuknya adalah membentang seperti garis horizon, ya. Kalau dia vertikal dia belum subuh, kalau dia horizontal dia sudah masuk ke dalam subuh. Dia rubah. Oh, sebabnya kita sholat subuh adalah terbit matahari. Ahli bid'ah. Lagi melanggar atau merubah rukun. Contoh, sholat isya berapa rakaat? 4. Dia rubah sholat isya itu jadi 3 atau nambah jadi 5. Alasannya apa? Kecapean sama lebih baik. Ini bid'ah. Mawani, orang nggak bisa sholat kalau dalam keadaan junub. Dia katakan boleh sholat kalau dalam keadaan junub, itu bid'ah. Contoh lain yang paling realistis, walimatul urus, itu hukumnya sunnah. Kalau ngundang dangdut koplo, bid'ah gitu. Nah, jadi jangan kita ini terjebak di dalam paradigma berpikir yang instan. Kita menggampangkan untuk menyalahkan orang lain, sementara kita tidak mengetahui hakikat dalil dari apa yang dilakukan orang tersebut. Karena kita punya salafus soleh, kita punya orang tua, kita punya kakek-kakek, datuk-datuk kita itu bukan orang bodoh.
Contoh maulid Nabi. Tolong dihapus DJ. Satu aja sini ya, biar cepat. Oke. Tolong dijawab ya. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum dari suatu hal itu adalah cabang daripada perinciannya. Sekarang maulid Nabi itu ngapain? Satu, pergi ke masjid. Masjid atau majelis. Pergi ke masjid, hukumnya apa? Untuk beribadah. Bisa sunnah, bisa wajib. Berarti bukan bid'ah. Ping. Pergi ke majlis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan. Wah, banyak Pak, banyak. Kebanyakan kalau saya sampaikan hadisnya. Ini semua hadisnya sahih semua. 2. Salat tahiyatul masjid. Sunnah. 3. Silaturahim. Man arada ayun sa'alahu fi ajalihi wa yubsatalahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Kalau pengen rezekinya lancar, umurnya panjang, silaturahim. 4. Mendengarkan pembacaan Al-Qur'an. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'alakum turhamun. Apalagi mendengarkan pengumuman dari RT RW, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apalagi mendengarkan pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib. Makan bersama, hukumnya sunnah. Santunan anak yatim, hukumnya Di mana bid'ahnya? Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya harus ada acara di Parung Serap membahas tentang hukum ziarah kubur, membangun kuburan, kemudian bikin batu nisan dan lain sebagainya. Dan saya mohon pamit, mohon maaf tidak bisa membersami antum semua. Insya Allah kita semua dalam keberkahan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disimpan di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.